Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Supardi dan Pak Arman. Sehat semua Selamat Pak Arman? siang, Pak. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Hari ini sehat. iya. Hari ini kita akan melakukan observasi coaching tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Sebelum mulai apakah Pak Arman dan Pak Supardi sudah membaca rubrik penilaian percakapan coaching hari ini? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mengobservasi, sebelumnya kita minta kesepakatan Pak, apa yang akan kita nilai di pagi hari ini, di siang hari ini, di mana kita akan membuat 3 indikator. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan rasa, dan ketiga adalah menyusun pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Gimana Pak? Sepakat? Sepakat Pak. Sepakat, Pak. Iya. Oke, kemudian nanti di penilaiannya juga kita akan mengidentifikasi menggunakan alur Tirta. Jadi nanti mohon untuk tujuan, identifikasi, atur strategi dan tanggung jawab itu semua juga akan kita observasi. Sepakat Bapak Ibu? Bapak-bapak? Sepakat. Sepakat, Pak. Hari ini Pak Arman yang sebagai coach dan Pak Supardi sebagai coachnya ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian karena di sini Pak Arman sebagai coach, saya ingin bertanya Pak, kompetensi coaching apa yang diharapkan yang ingin dikembangkan oleh Pak Arman? Yang saya ingin kembangkan hari ini Pak ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak. Kemudian Pak, saya ingin menanyakan kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Mungkin spesifiknya di kedua dan ketiga Pak. Kalau di yang pertama tadi, ini kan mungkin hanya nampak melalui ekspresi atau mimik saya, tapi saya ingin fokus ke yang kedua, yaitu mendengarkan aktif tanpa memberi asumsi, label atau asosiasi kepada coach saya. Kemudian yang ketiga yaitu saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya dapat memaksimalkan potensinya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Jadi fokusnya ke yang kedua dan ketiga. Siap Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? Ya, kalau indikatornya, kalau yang tujuan kedua tadi, indikatornya adalah saya mampu secara aktif mendengarkan apa yang disampaikan coach saya. Kemudian yang ketiga tadi, tujuan yang ketiga yaitu setelah saya mampu, saya mengajukan pertanyaan berbobot, yang akan nampak nanti adalah coach saya akan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi indikator utamanya adalah coach sendiri dapat menemukan solusi. Mungkin seperti itu Pak. Pak. Terima kasih Pak Arman. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap observasi. Di sini saya akan mengobservasi Pak Arman dan Pak Supardi untuk melakukan kegiatan coaching. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Arman dan Pak Supardi untuk melakukan praktek coachingnya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, sekarang kami akan mulai. Assalamualaikum Pak Supardi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Pak, hari ini saya ingin di coaching nih, Pak. Kebetulan hari ini saya punya masalah di sekolah, Pak. Oh, luar biasa Bapak hari ini ya. Saya lihat Bapak hari ini sangat serius. Kira-kira Pak, apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak? Ini Pak, di sekolah saya itu Pak, ada 7 anak yang belum bisa membaca Pak. Jadi saya pusing Pak, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan agar ke 7 anak ini Pak bisa membaca Pak.
Karena kalau dia tidak tahu membaca Pak, dia tidak bisa ikut aktif dalam pembelajaran Pak, begitu. Oh, menarik sekali Pak ya. Berdasarkan dari cerita yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Pak untuk hari ini apa tujuan dari pertemuan kita ini Pak? Atau apa tujuan dari coaching untuk hari ini Pak? Tujuan saya Pak, saya ingin mendapatkan solusi agar 7 murid saya ini Pak bisa membaca dengan lancar. Karena saya ingin agar mereka bisa seperti murid-murid yang lain Pak, bisa mengikuti pelajaran dengan antusias. Kira-kira Pak, ini kan sudah ada tujuan Pak ya. Ukuran Iya Pak. keberhasilan atau indikator dari tujuan tersebut yang mungkin dapat dilihat nantinya Pak, kira-kira seperti apa Pak? Ya, tak usahlah 100% Pak, tak usah 7 orang penuh. Setidaknya dari 7 orang itu ada yang 5 orang Pak yang sudah mampu membaca dengan lancar Pak. Dan sisanya 2 orang itu insya Allah saya akan berusaha lagi atau menambah durasi waktu saya untuk mengajar Pak, atau untuk membimbing kedua anak ini Pak. Kalau boleh tahu Pak, di sekolah Bapak sebagai guru apa Pak selama ini? Saya kebetulan guru bahasa Indonesia Pak, dan selama ini saya mengajar ya, karena saya sudah pisahkan juga Pak. Nah, biasa saya kasih di luar anak ini Pak. Yang ketujuh anak ini Pak, setiap hari itu atau setiap hari Jumat salah Pak, setiap hari Jumat itu saya selalu Pak, selalu mengajar. Tetapi akhir-akhir ini Pak, dia agak malu karena dilihat oleh teman-temannya Pak. Kira-kira Pak, ini kan Bapak sudah ada usaha untuk mengajar yang 7 orang Iya, tadi. Pak. Kira-kira Pak, kalau Iya. usaha Bapak itu dihitung atau ditempatkan di posisi skala 1 sampai 7, kira-kira usaha Bapak sekarang itu ada di angka berapa Pak? Menurut saya Pak, mungkin masih ada di angka 4. Makanya Pak, saya ingin menambah setidaknya lah minimal angka 8 atau 9 Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Kalau Iya Pak. dukungan dari pihak sekolah sendiri Pak atas usaha Bapak selama ini, bagaimana yang Bapak rasakan? Ya, alhamdulillah bagus Pak. Kebetulan pihak sekolah telah meminta saya Pak membimbing mereka membaca secara khusus. Ini langsung dari kepala sekolah Pak, dan dibantu oleh guru BP. Dan saya juga telah diberi ruangan Pak untuk membimbing mereka, yaitu di perpustakaan sekolah, agar privasi anak lebih terjaga katanya Pak. Oh iya. Kira-kira Pak, ini kan murid Bapak belum bisa membaca Pak. Kira-kira hambatan Iya. yang selama ini Bapak alami seperti apa Pak? Hambatan yang saya alami adalah waktu yang hanya 1 kali seminggu Pak. Saya merasa tidak cukup. Dan yang kedua, hambatannya kemarin itu Pak, karena saya penasaran kenapa anak ini tidak tahu membaca, saya melakukan kunjungan ke rumahnya Pak sama guru BP. Saya ingin tahu, ingin tanya-tanya orang tuanya kenapa anak ini seperti ini. Dan ternyata apa yang saya dapatkan di situ Pak, ternyata orang tuanya juga tidak tahu membaca Pak. Jadi saya berpendapat, bagaimana kasihan anak ini bisa tahu membaca, padahal orang tuanya juga tidak tahu membaca. Jadi siapa yang mau ajar dia Pak? Itu Pak kendalanya Pak. Oh iya. Itu kan tadi ada Iya, hambatan Pak ya. Iya Pak. Kira-kira Pak, dari hambatan tadi, usaha apa yang bisa mungkin Bapak lakukan agar hambatan tersebut Bapak bisa tangani? Artinya Bapak bisa nantinya mengajar mereka membaca dan mereka bisa lancar. Kira-kira usaha apa yang harus Bapak lakukan? Ya, yang pertama Pak, karena saya sudah lakukan ini, yaitu mengajar secara rutin setiap hari Jumat. Makanya saya ingin tambah Pak.
saya ingin menambah jumlah hari saya, Pak. Yaitu mungkin menjadi 3 kali dalam seminggu. Mungkin sampai Senin, Rabu, dan Jumat. Yang berikutnya, mungkin saya ingin mengajak guru-guru lain, Pak, agar membantu saya mengajak murid-murid ini, Pak. Saya akan meminta guru-guru yang lain, kalau memang dia masuk di pelajarannya itu, tak usahlah dia fokus di pelajaran yang dibawa, tetapi usahakan ini anak fokus saja untuk membaca saja dulu, Pak. Kenapa juga gunanya kalau anak ini ikut di pelajaran, contoh matematika, IPA, kalau dia tidak tahu membaca, tidak ada gunanya, Pak. Makanya saya akan minta tolong sama guru-guru yang tersebut, Pak. Yang berikutnya, mungkin saya akan meminta pihak kepala sekolah, Pak, untuk menyediakan buku pelajaran untuk membaca. Begitu, Pak. Dari 4 rencana tadi, Pak, kalau kita urutkan ya, Bapak kan tentu punya Iya, Pak. Iya, Pak. prioritas. Kira-kira Pak, Iya. setelah Bapak punya prioritas itu kan diurutkan. Kira-kira seperti apa urutannya, Pak, yang menurut Bapak akan lakukan? Yang saya lakukan urutan yang pertama mungkin lebih bagusnya mungkin, Pak, itu penyediaan buku membaca, Pak. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mengajak guru-guru lain agar membantu saya mengajar, Pak. Kayak tadi saya bilang, fokus saja belajar membaca, tak usah dulu fokus di mata pelajaran masing-masing. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mengajar murid secara rutin setiap hari Jumat. Dan yang terakhir adalah menambah waktu saya, Pak, waktu mengajar saya. Begitu, Pak. Kalau target waktunya, Pak, kira-kira berapa lama target Bapak sehingga murid-muridnya ini bisa lancar membaca, Pak? Kalau saya pikir-pikir, Pak, mungkin secepatnya mungkin lebih bagus, Pak. Makanya saya target mungkin sekitar 4 bulan, Pak. Mungkin di bulan pertama saya akan pengenalan huruf saja, Pak. Khusus untuk pengenalan huruf pertama. Bulan pertama. Bulan kedua, kalau dia sudah kenal huruf A, B, C, D, F sampai Z, mungkin sudah bisa dengan tambah-tambah. Ya, itu bulan kedua, Pak. Kalau dia sudah mampu menambah, saya akan masuk di bulan ketiga. Saya akan suruh dia membaca perkata per kata, di mana perkata ini akan bertambah kata menjadi sebuah kalimat. Dan kalimat akan menjadi sebuah paragraf. Itu bulan ketiga. Bulan yang terakhir, saya akan evaluasi peningkatan kemampuan murid-murid saya, Pak. Begitu. Ya, saya sudah sudah menangkap sedikit ya. Jadi tentunya Iya. Pak, usaha Bapak kan tentu bisa saja ada hambatan ya. Jadi bisa saja ada hambatan. Terus kira-kira kalau dari hambatan itu kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut, Pak? Ya, ada hambatan-hambatan. Yang pertama mungkin yang saya lihat ini, Pak, biasanya murid-murid itu malu lihat teman-temannya belajar, Pak. Dan berdasarkan hal itu, saya akan meminta kepala sekolah dan guru BP agar diberikan tempat khusus yang bisa menjaga privasi murid saya, Pak. Atau bisa juga saya akan meminta ruangan khusus, apakah di perpustakaan atau di ruangan BP, Pak. Begitu. Berarti kesimpulannya, Pak, dari percakapan tadi kita ini, apa yang Bapak bisa simpulkan? Ya, dari percakapan tadi ini, Pak, saya dapat simpulkan bahwa saya akan membimbing murid saya sampai membaca dengan lancar dengan urutan langkah-langkah prioritas saya, Pak. Yaitu yang pertama, menyediakan buku. Yang kedua adalah mengajak guru lain untuk membantu saya, Pak. Yang ketiga adalah mengajar secara rutin. Dan yang terakhir adalah menambah jumlah hari waktu mengajar saya, Pak, menjadi 3 kali seminggu. Begitu, Pak. Ya, luar biasa, Pak, ini. Kira-kira, Pak, dari rencana prioritas tadi Bapak yang 4 itu, ini kan kita sebagai manusia bisa saja lupa, Pak. Kira-kira siapa yang Iya, bisa Pak. mengingatkan Bapak atau siapa yang bisa mengingatkan Bapak agar
komitmen Bapak untuk mengajar muridnya itu bisa continue Pak, bisa berlanjut? Ya, tentunya sebagai kepala sekolah di sini Pak, kan dia bertanggung jawab. Ya, yang pertama pasti kepala sekolah Pak. Dan yang paling dekat dengan murid yang tahu jiwa-jiwa murid itu kan biasa guru BP. Ya, dan yang terakhir adalah rekan-rekan Pak, rekan-rekan sejawat. Dan mungkin saya juga bisa membuat jadwal, di mana jadwal ini saya akan sampaikan ke murid-murid saya, dan juga saya juga akan menempel di atas meja kerja saya Pak, agar saya tidak lupa waktu saya mengajar. Begitu Pak. Jadi kapan kira-kira kita bisa diskusi hasilnya Pak? Ya, insya Allah Pak, karena saya targetnya ini 4 bulan, insya Allah bisa kira-kira bulan kelima Pak, kita bisa bertemu kembali Pak. Dan insya Allah saya akan paparkan hasilnya Pak. Dan insya Allah pula saya yakin semuanya akan berjalan lancar. Gitu Pak. Jadi hari ini antara saya dengan Bapak sudah sudah berlangsung proses coaching dengan lancar, alhamdulillah. Iya Pak, Saya alhamdulillah yakin Pak. apa yang Bapak temukan hari ini Bapak akan jalankan dan saya yakin akan berjalan lancar ya. Karena tadi dari Amin Pak. keempat rencana tersebut luar biasa, saya sangat salut. Mudah-mudahan di bulan kelima tadi Pak ya, kita bisa diskusi hasilnya. Jadi kira-kira Pak masih ada atau sudah cukup ini? Kayaknya sudah cukup Pak. Oh iya. Dan saya juga yakin sudah ini Pak. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Ya, mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arman dan Pak Supardi. Percakapan yang luar biasa, coaching yang luar biasa antara Pak Arman dan Pak Supardi. Selanjutnya Pak Arman selaku coach, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai. Yang saya lakukan Pak, yang pertama yang paling nampak ya, tanpa saya berbicara itu sudah nampak. Yang pertama, saya sudah mampu hadir bagi coach saya bisa tersenyum, saya bisa menemani coach saya, jadi saya merasa sudah hadir sepenuhnya untuk coach saya. Kemudian yang kedua, saya sudah mampu untuk mendengarkan secara aktif atau menyimak apa-apa yang disampaikan oleh coach saya, sehingga kemampuan yang ketiga, saya juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya mampu memaksimalkan potensinya, sehingga beliau mampu menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Jadi kira-kira seperti itu Pak yang saya sudah tampilkan hari ini. Oke Pak, terima kasih Pak Arman. Nah, kemudian Pak, ini beberapa catatan yang sudah saya catat. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Ada 3 tadi ya Pak. Yang pertama adalah kesadaran penuh dari dengan semangat penuh. Ini sudah dilakukan oleh Pak Arman. Kemudian tidak menggunakan asumsi ini juga sudah dilakukan oleh Pak Arman. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah diajukan, pertanyaannya sudah dilakukan oleh Pak Arman. Kemudian secara alur tirta ini berkaitan dengan tujuan juga sudah ada, di mana tujuannya coaching ini adalah ingin mencari solusi dari ke-7 siswa yang belum membaca. Kemudian identifikasi masalah juga sudah dilakukan oleh Pak Arman. Di sini sudah disampaikan oleh si coachnya. Kemudian rencana aksi juga sudah Pak Arman gali, di mana si coach ini bisa memberikan 4 langkah prioritas untuk menyelesaikan masalahnya. Dari pertama menyediakan buku, kemudian mengajak guru untuk belajar, membantu mengajar, kemudian membaca rutin di perpustakaan, dan yang keempat adalah menambah jam waktu untuk mengajar. Jadi itu adalah
rencana, kemudian tanggung jawab sudah dilakukan oleh Pak Arman, sudah menggali, di mana Pak Supardi sebagai coach sudah memberikan tanggung jawabnya apa, yaitu adalah nanti mau bertemu lagi dengan Pak Arman untuk menyelesaikan bercerita kembali, kemudian melaksanakan dengan segera. Ini adalah tanggung jawab dari Pak Arman, Pak Supardi sebagai coach. Kemudian Pak, yang terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak Arman? Yang saya ingin kembangkan Pak, yang ketiganya tadi, akan tetapi mungkin wilayahnya saya perluas. Kalau tadi ini kan coaching hanya saya lakukan kepada rekan sesama CGP. Saya ingin perluas kembali coaching ini, mungkin bisa di keluarga saya, termasuk mungkin di sekolah bagi murid-murid saya akan terapkan yang 3 kompetensi tadi, kemudian kepada rekan guru, dan jika memungkinkan kepala sekolah. Jika beliau berminat, saya siap. Mungkin seperti itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Senang sekali hari ini, di siang hari ini saya bisa melakukan observasi coaching antara Pak Arman dan Pak Supardi. Untuk selanjutnya Pak, kita akhiri untuk sesi demonstrasi konseptual, di mana saya sebagai observasi, kemudian Pak Arman sebagai coach dan Pak Supardi sebagai coach. Demikian Bapak-bapak, atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak.